melihat perbedaan-perbedaan itu. Ya, nggak usah jauh-jauh. Perbedaan di antara umat Islam ini di negeri kita sama. Walaupun mayoritas umat Islam Indonesia ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi juga cara pemahaman dan praktek keagamaannya berbeda-beda. Ya, nggak usah jauh-jauh, di masjid ini ada ustadznya dari Muhammadiyah, ada ustadznya dari Persis, ada ustadznya dari NU mungkin ya, atau dari ormas Islam yang lain yang tentu pemahaman fikihnya, akidahnya juga bermacam-macam. Tapi sebenarnya jumlahnya sumbernya sama. Ya, kitab yang dirujukan sama. Ya, sama-sama merujuk kepada Quran, tafsir-tafsirnya yang muktabar di kalangan Sunnah Jamaah, merujuk kitab-kitab hadis dengan syarah-syarahnya sama. Cuma di dalam kitab-kitab itu diberikan pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, pandangan yang berbeda itulah yang dimungkinkan kita untuk berbeda dalam prakteknya. Ya, kemarin misalnya mulai awal puasa, ya, keputusan pemerintah berbeda dengan Muhammadiyah. Ya, itu fikih. Jadi perbedaan fikih, bukan beda akidah itu. Beda fikih. Kenapa bisa beda Pak Ustadz? Karena beda metodenya. Metode penetapan awal Ramadan, awal Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Bedanya yang bagaimana? Yang diperbolehkan, yaitu perbedaan yang masih berada dalam koridor syariat yang diakui oleh Rasulullah SAW dan jumhur ulama, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya, beda. Ada metode penentuannya dengan ru'yatul hilal, ada metode hisab. Loh, Nabi kan sudah menentukan metode penentuan awal bulan itu untuk ibadah dengan ru'yatul hilal, Pak Ustadz katanya. Kenapa ini kok ada bikin lagi mazhab baru, metode baru, yaitu dengan hisab? Jangan salah, ya, Muhammadiyah juga punya alasan argumentasi bahwa kami menentukan awal puasa, awal hari 2 hari raya itu dengan metode hisab, itu juga didukung oleh ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua didukung oleh hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kan katanya ada hadis Rasulullah sudah menentukan itu Pak Ustadz metode penetapan awal bulan itu bagaimana. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaikum fakmilu al-iddah 30 yauman, atau wa in ghubbiya alaikum fakmilu Sya'ban 30 laila. 30 yauman. Ya, berpuasalah kamu li ru'yatihi, karena kamu melihat bulan. Ya, bukan ibu-ibu masuk bulan, ya. Nah, itu yang tahu bulan itu ibu-ibu, kalau bapak-bapak nggak tahu bulan. Bapak-bapak taunya akhir bulan, gajian, ya. Kalau ibu-ibu nggak jelas bulannya kapan. Kadang awal, kadang tengah, kadang akhir, ya. Nah, bapak-bapak itu harus tahu itu ilmu bulannya ibu-ibu. Ya, kalau sekarang perempuan zaman sekarang itu dengan ada aplikasinya tuh. Saya juga baru tahu dari istri saya. Kamu ini udah 13 tahun menikah nggak ngerti, ya gimana mau ngerti, kita nggak ngalamin. Ini ada aplikasinya. Lah mana kita punya aplikasi itu, saya bilang. Kita nggak download. Kalau download dilihat orang lain kan malu saya, Pak. Oh, ternyata Ustadz punya aplikasi bulanan gitu, ya. Nah, jadi puasalah kamu dan berbukalah dengan cara kamu melihat bulan awal hilal itu, ya. Nah, tapi kalau dari kalangan pembaharu, ya, seperti Muhammadiyah, itu mengambil pendapatnya Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, bahwa hadis sumu li ru'yati waftiru li ru'yati itu terkait dan terikat dengan kondisi zaman Rasulullah yang masih sangat sederhana ilmu pengetahuan itu. Karena kitab hadis itu ada dalam bab tentang,
ya ada satu di dalam satu bab dengan hadis lain yang menyatakan bahwa kami adalah umat yang ummi, nahnu ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsib. Kami adalah umat yang ummi, tidak bisa baca tulis, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Makanya cara mengetahui masuknya awal bulan baru itu dengan cara melihat hilal. Ya. Berarti hadis itu terkait dengan kondisi sosial, kondisi ilmu pengetahuan yang terjadi di zaman Rasulullah yang masih sangat sederhana. Tahunya awal bulan ya dengan, kalau dulu contoh ya, menentukan waktu zuhur itu kan dulu belum ada jam. Belum ditemukan jam. Caranya bagaimana menentukan zuhur? Orang tua kita zaman dulu itu pasang apa itu? Paku apa-apa gitu ya. Atau ada tiang apa pakai kayu gitu. Menentukan ini sudah zawal atau belum. Dengan bantuan sinar bayangan dari benda itu. Ya sekarang nggak perlu lagi, sekarang sudah ditemukan jam hitungan matahari dan itu bersifat stabil sepanjang tahun. Ya, sudah diuji validitasnya. Kita tinggal sekarang melihat masuk waktu azan atau tidak, tinggal melihat jam. Ya. Nggak perlu lagi melihat matahari udah condong apa enggak. Nggak perlu lagi melihat matahari ini cahayanya kekuning-kuningan, ke merah-merahan apa enggak kan gitu. Sudah pakai cara yang canggih. Nah, menentukan awal bulan juga kata Muhammad Rashid Ridho, zaman Rasulullah itu tidak mungkin dengan hitungan. Kenapa? Karena belum ada ilmu astronomi. Belum ada penjelajahan menghitung jarak bumi ke bulan itu berapa, jarak bumi ke matahari berapa, jarak bulan ke matahari berapa, lalu hitungan putarannya dalam satu tahun itu berapa. Ya, belum ada, belum ditemukan. Ya, maka setelah maju ilmu astronomi, ya, sudah ditentukan kadarnya posisinya hilal itu sepanjang tahun itu bisa dihitung. Bahkan hitungannya itu bisa diprediksi untuk 100 tahun, untuk 200 tahun ke depan, itu bisa menghitung itu. Maka Muhammadiyah memilih cara hisab. Untuk apa? Memudahkan dan untuk memberikan kepastian. Terutama Bu. Assalamualaikum. Itu buat saudara-saudara kita umat Islam yang tinggal di negara mayoritas kafir. Tinggal di Australia, tinggal di Jepang, tinggal di Amerika, tinggal di Eropa. Mereka kan minoritas. Mau mengajukan cuti hari raya nggak bisa. Ru'yatul hilal dulu baru, kapan nih lebarannya baru ngajukan cuti, nggak bisa. Mau izin bikin sholat hari raya, itu izinnya harus 1 bulan, 2 bulan sebelumnya. Ya. Nggak bisa izin seenaknya kita kayak di sini, mau bikin hari raya kapan aja bebas kan begitu, nggak pakai izin di Indonesia ya, karena kita mayoritas orang Islam. Nah kalau di Eropa, di Barat itu semua harus administrasinya teratur, prediksi cutinya harus ditentukan jauh-jauh hari, nggak bisa tanggal 29 hari 29 Ramadan baru Ru'yatul Hilal, baru kita menentukan kita mau besok minta izin sholat hari raya. Nggak bisa di sana itu. Maka itu membantu masyarakat muslim yang di negara-negara seperti itu memprediksi jatuhnya hari raya itu kapan. Sebab kan kita menuntut, pemerintah Amerika, pemerintah Inggris, pemerintah, akui dong kami umat Islam ini sebagai warga negara kalian. Akui dong kami hak kami untuk beribadah, berhari raya. Berikanlah hari libur nasional misalnya. Kalau nggak bisa berikan hari libur nasional, minimal kita diberikan cuti untuk sholat hari raya dan bisa bersilaturahim lebaran dengan teman-teman kami sesama umat Islam. Gitu. Nah tapi kan itu nggak bisa dilakukan sehari sebelumnya mengajukan cuti itu. Nah itu yang
hajat kebutuhan orang sekarang itu seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, itu perbedaan yang masih dalam koridor syar'i. Diakui oleh para ulama dari zaman dulu, 4 mazhab itu juga selain mengakui adanya metode ru'yatul hilal, ulama-ulama itu juga sudah mengakui adanya metode hisab. Ya, jadi itu diakui. Nah, beda kalau misalnya menetapkan hari raya atau puasanya itu bulannya belum ada, baik secara hitungan maupun secara kasat mata belum ada, tapi dia udah puasa duluan, 5 hari lagi puasanya lebih awal. Nah, itu kacau. Lebarannya beda 5 hari, ya itu ngaco. Kalau beda 1 hari itu wajar. Ya. Itu masih dibenarkan syariat karena terkait dengan hukum alam. Ya. Posisi hilal itu adalah ilmu eksak, itu ilmu yang bisa kita pelajari, bisa kita observasi. Gitu. Jadi bukan ngarang-ngarang metode, ya. Tidak sesuai dengan hisab, nggak sesuai dengan ru'yat, dia ngarang metode sendiri menentukan hari raya sehingga jauh perbedaannya dengan mayoritas umat Islam. Nah, itu yang mestinya dipersoalkan oleh saudara. Bukan persoalkan perkara-perkara yang diakui metode ijtihadnya itu oleh para ulama. Ya. Itu contoh. Masalah lain apa? Kunut, enggak kunut. Masalah jahar, basmalah di awal Fatihah atau ya, sir ya, dikeraskan atau bacaannya dilembutkan ya. Itu perbedaan-perbedaan yang masih dalam koridor ikhtilaf yang disyariatkan. Nah, ada lagi perbedaan misalnya ada yang disebut dengan antara usuluddin dengan usulul madhab. Usuluddin itu apa? Rukun iman, rukun Islam, tauhid. Ya. Itu usuluddin namanya. Pokok-pokok agama. Kalau orang berbeda dalam pokok agama, menyimpang dari pokok-pokok agama, itu ulama sepakat menghukuminya bahwa dia telah keluar dari Islam. Maka dalam usuluddin itu nggak boleh kita membuat perkara-perkara yang baru. Usulul akidah dan usulul ibadah itu semuanya harus satu rujukannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh ngarang-ngarang usul akidah, usul ibadah itu nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh buat-buat yang baru. Kalau membuat baru itu namanya bid'ah. Bid'ah dalam usulul akidah dan usul ibadah itu bid'ah dolalah. Dolalahnya itu masuk neraka. Jadi bukan bid'ah dolalah perkara kunut nggak kunut, itu bukan bid'ah dolalah itu. Ya, ini bedakan ya. Masalah bismillah baca dikeraskan atau dilembutkan itu bukan bid'ah dolalah kalau beda dengan kita. Ya, itu bukan bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah itu kalau dalam pemahaman jumhur ulama, dalam pemahaman kami adalah kalau kita membuat sesuatu yang baru dalam pokok-pokok akidah. Ya, tauhid, asmaul husna, ya, nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh ditambah, dikurangi. Pemahaman tauhid kita diselewengkan. Contoh sekarang ada model pemahaman tauhid pakai pendekatan filsafat wahdatul wujud. Nah, itu ngaco. Ya, mengartikan la ilaha illallah misalnya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa apapun yang disembah oleh manusia itu sebenarnya sama semuanya, itu menyembah Allah. Nah, itu enggak begitu. Masa iya orang menyembah batu sama diartikan menyembah Allah? Kan enggak mungkin. Masa iya menyembah patung, menyembah Yesus, menyembah Trinitas kok disamakan itu menyembah Allah? Kan nggak mungkin itu. Ya. Loh, yang benar itu karena sesembahan yang asli itu yang benar itu ya Allah. Iya. Tapi mereka niatnya bukan menyembah Allah yang kita yakini dalam umat Islam gitu. Ya. Nah, itu nggak boleh kita menafsirkan tauhid itu dengan pendekatan-pendekatan
filsafat yang menyimpang seperti itu. Pokok-pokok ibadah nggak boleh ditambah-tambah, dikurang nggak boleh. Sholat ya 5 kali sehari, 5 waktunya. Jangan dibikin 3 waktu sholatnya. Ya, jangan dibikin kurang-kurang atau nambah waktu sholat, nggak boleh. Itu sesat. Ya. Nambah rokaatnya nggak boleh, ngurangi rokaatnya nggak boleh. Ya, yang boleh kurang rokaat itu kalau sholat jamak atau kosor, sholat kosor. Ya, yang 4 zuhur asar jadi 2, isya jadi 2, itu 4 itu mengurangi tapi karena ada alasan, ada uzur. Tapi bukan dalam permanen mengurangi, semuanya dikurangi. Ya, tanpa ada alasan apapun itu nggak boleh. Ya, itu usul. Haji buat aturan sendiri, buat di musim sendiri. Sampai ada yang mengusulkan haji itu ya supaya tertib, supaya nyaman, itu coba dibuat haji itu 4 kali dalam setahun. Jangan hanya di bulan Zulhijjah aja Pak Ustadz. Itu gimana orang ngantrinya puluhan tahun. Ya, kalau saban tahun hajinya itu bisa 2-3 juta orang berdesak-desakan. Nggak bisa. Maka perlu dibuat fleksibel waktu haji, dibikin 4 shift. 4 kali setahun. Nah gitu ya, nggak bisa. Ya, walaupun haji itu menguntungkan, mendatangkan devisa bagi pemerintah Saudi Arabia, tapi pemerintah Saudi nggak bisa menetapkan waktu haji dibikin 4 kali dalam setahun, nggak bisa, dia nggak berani, dia melanggar Al-Quran dan Sunnah itu namanya. Itu sesat, ya nggak boleh. Ya haji ya hanya ada di bulan Zulhijjah, mulai dari hari Tarwiyah 8, 9, 10, 11, 12, 13, sudah itu. Itu rukun haji, puncaknya haji ya itu. Nggak boleh dibikin hari lain. Ya. Umroh juga seperti itu prakteknya. Nah, itu pokok-pokok ibadah, nggak boleh kita tambah, nggak boleh kita kurangi. Tapi di luar itu namanya kalau ada prinsip, misalnya mazhab Ahlul Asar punya prinsip dalam sifat-sifat Allah, ya itu tidak boleh mentakwil, tidak boleh ini nggak boleh. Yaitu usulul mazhab, bukan usulul akidah. Usul mazhabnya Athariyah, Ahlul Hadis yang memang seperti itu. Yang diajarkan oleh imam-imam yang ada di dalam mazhab Ahlul Hasar. Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Itu ya. Kalau dalam mazhab Asy'ari, sifat-sifat Allah yang bisa menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam, bahwa Allah mungkin saja dia berbentuk tubuh seperti halnya makhluk, maka itu harus ditakwil. Itu usulul mazhab, bukan akidah, bukan usulul akidah. Usulnya mazhab Asy'ari, usulnya mazhab Athari. Maturidi juga ada usul mazhabnya Maturidi. Sama fikih, mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada akidahnya, usulnya ada, tapi fikihnya itu berbeda, usulul mazhabnya beda. Dalil-dalil yang muttafaq alaih itu ada. Quran, sunnah, ijma, qiyas itu muttafaq. Tapi yang lain-lain itu berbeda. Ada istishab, ada istihsan, ada amal ahli Madinah. Ya, itu beda-beda. Hujiyahnya itu nggak semua diterima oleh masing-masing mazhab. Masing-masing mazhab punya usul mazhabnya sendiri. Ada usul fikihnya sendiri. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, maka menghadapi perbedaan-perbedaan yang bisa kita tolerir, maka kita harus berlapang dada. Jangan menang-menangan, jangan merasa paling benar sendiri lalu menyesatkan yang lain, ya, berbeda dalam masalah fikih, hukum fikih itu tidak boleh kita mengeluarkan seorang dari Islam karena perbedaan fikih. Ya. Mazhab Maliki itu kalau sholat tangannya nggak sedekap, nggak ditaruh di atas perut atau dada,
dia begini aja. Ya. Yang mazhab lain harus sedekap. Apakah di atas pusat, apakah di atas dada, apakah bagaimana, itu berbeda-beda. Nah, kita nggak boleh kita menafikan, ya, menyesatkan orang lain yang berbeda mazhab dengan kita. Gitu. Ya. Nah, dalam masalah furu'iyah ini kita harus saling toleransi, ya. Memberikan uzur, memberikan kelapangan untuk menerima perbedaan. Ya. Ya. Kita tidak bisa memaksakan satu mazhab kepada orang lain yang berbeda mazhab dengan kita. Tetapi kita harus saling menghormati, kita harus saling toleransi. Kepada agama lain saja, umat agama lain kita bertoleransi. Ya, kepada orang Kristen, kepada orang Yahudi, kepada orang Majusi, orang musyrik, bahkan kita bertoleransi. Ya, Anda silakan lakukan lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama saya. Sama dengan begitu, mazhab kamu, mazhab saya. Ya. Kecuali dalam hal-hal yang sifatnya pokok agama, kita harus sepakat, kita harus seragam. Itulah menunjukkan bahwa Islam itu satu, tidak terpecah belah. Ya, kalau dalam agama lain, Pak, agama Nasrani itu akidahnya aja beda-beda. Katolik beda dengan Protestan, beda dengan Ortodoks, beda dengan ini dan sebagainya. Itu macam-macam akidahnya. Ya. Kalau kita beda Idul Fitri, cuma beda 1 hari, tapi perbedaannya ributnya, dibawa kemana-mana, diumumkan kemana-mana, ya. Nah, orang Kristen itu bedanya itu, Natal itu 25 Desember dan 7 Januari, itu bedanya jauh, Pak. 2 minggu. Dan itu tetap, bedanya itu tetap, nggak ada perubahan. Ya. Nggak ada yang sama gitu. Ya. Semua Natalannya 25 Desember, nggak ada. Beda. Itu dalam satu agama itu akidahnya macam-macam. Ya. Syahadatnya juga macam-macam itu dalam Kristen itu. Beda. Cara mereka beribadah juga beda. Ritual-ritualnya itu, liturgi beda, Katolik beda, Protestan beda, Ortodok beda. Makanya mereka nggak mengakui satu dengan yang lain. Lah kalau orang Islam ini kan Masya Allah, ya, walaupun berbeda paham mazhab fikihnya, tapi masjidnya tetap sama. Sholat di situ, bisa silaturahim di situ, bisa ngaji bareng di situ. Nggak ada masjid khusus mazhab Syafi'i, nggak ada. Masjid khusus mazhab Hambali, nggak ada, nggak boleh begitu. Ya, masjid khusus Muhammadiyah, ya itu pelangnya aja Muhammadiyah, tapi siapapun boleh sholat di situ. Yang penting makmumnya ente berimam kepada imam yang Muhammadiyah, kan begitu. Ya, jangan ngerebut, udah ada pelang masjidnya Muhammadiyah, pelang masjidnya NU mau direbut. Nah, itu bikin masalah, itu bikin cari ribut namanya. Ya. Yang sudah settle, yang sudah ada aturannya dalam menjalankan ubudiyah di satu masjid, jangan kita sembarangan, sembrono, ubah-ubah, lalu kemudian kita main fisik, main otot, ya nggak boleh. Ya. Kita bermusyawarah lah, sepakati. Ya, nah, itulah umat Islam, ya. Jangan sampai kita berpecah-pecah, bergolong-golongan seperti halnya Yahudi dan Nasrani, terpecah menjadi 71 golongan, menjadi 72 golongan dan sebagainya. Dan Allah menjaga umat ini sehingga tidak terpecah menjadi puluhan golongan sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena ada Allah siapkan, Allah berikan jalan bagi mayoritas umat ini untuk berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi
Yang mazhab Abu Hanifah pakai sunnah juga, yang mazhab Syafi'i juga sunnah juga, ya mazhab Hambali ya sunnah juga, mazhab Maliki ya sunnah juga. Bahkan perbedaannya ini menarik gitu ya. Bapak Ibu puasa Syawal nggak? Mazhabnya mensunnahkan puasa 6 hari Syawal. Mazhab Anda. Bukan mazhabnya semua orang Islam itu. Jangan salah. Ya. Yang mengakui 6 hari puasa Syawal itu sebagai sunnah itu hanya 3 mazhab. Syafi'i, Hambali, Hanafi. Maliki enggak. Mazhabnya Imam Malik mengatakan puasa 6 hari Syawal itu bid'ah. Oh, coba bid'ah itu. Jadi jangan sembarangan bilang bid'ah. Nanti puasa Syawal menurut mazhab Maliki itu bid'ah. Kan nggak enak kita dikatain bid'ah, betul? Nggak enak kan? Tapi Anda puasa itu Syawal itu. Nah, kenapa? Karena bagi kita mazhab kita itu dibilang sunnah. Karena hadisnya man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, maka diambil istimbat bahwa kita disunnahkan oleh Nabi untuk puasa 6 hari bulan Syawal setelah Ramadan. Tapi mazhab Maliki enggak. Itu kan cuma perkataan Rasulullah, diamalkan enggak? Pertanyaannya. Imam Malik mengatakan itu tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Penduduk ahli Madinah enggak ada yang melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Ya, makanya kalau lebaran mah bebas aja ya, terima tamu teh ya, sampai akhir Syawal gitu. Ya. Itu bagi Imam Malik itu tidak sunnah, itu bid'ah. Ya. Jadi macam-macam. Jadi kita ini nggak satu, tapi kita tetap dipersatukan oleh rukun iman yang sama, rukun Islam yang sama, kiblat yang sama, Quran yang sama, ya. Prinsip-prinsip pokok akidah yang sama, prinsip-prinsip ibadah ubudiyah yang sama. Itu yang menyatukan kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijaga oleh Allah. Dan yang mayoritas mutlak umat Islam ini itu menjadi patokan gitu. Jadi yang Hambali juga itu mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka oleh sebab itu kita harus saling pengertian, jangan saling menghina, jangan saling caci maki. Maka itu kita harus apa? Mengenal rambu dalam menjaga ukhuwah. Gimana caranya menjaga ukhuwah Islamiyah? Yaitu dengan menjalankan 6 rambu yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat 11, 12, 13 ya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun. 1, jangan menghina. Jangan menghina kelompok lain, merendahkan kelompok lain. Kelompok saya yang paling benar, kelompok saya yang paling baik, yang kelompok saya yang paling jelas sumbernya, sanadnya gitu ya. Nggak boleh begitu. Ya. Semua orang yang kelompok ormas Islam dalam menentukan hukum itu ya, itu punya sanadnya. Sanadnya kepada mazhab Syafi'i ada, sanadnya kepada Hambali ada, Hanafi dan Maliki juga ada. Ya tinggal ada kitab-kitab, selama kita merujuk kepada kitab-kitab yang menjadi rujukan primernya setiap mazhab itu, maka kita otomatis sudah memiliki sanadnya. Ya, sekarang kan lagi ada tren ya, ngaji Quran, ngaji kitab fikih atau akidah itu harus bersanad. Yang wajib bersanad itu Quran. Dan ilmu hadis, meriwayatkan hadis itu wajib ada sanadnya. Ya, maka kita belajar Quran, tajwid, itu qiraat asroh itu harus bersanad, karena nggak boleh sembarangan mengajarkan Quran kalau bukan dengan sanad yang mutawatir dari Rasulullah melalui imam-imam yang 10 macam bacaannya itu, ya, atau 7 yang mutawatir itu 7 qiraat sab'ah, asroh itu tambahan 3 itu masyhur ya.
Itu harus bersanad, ada sanadnya. Nggak boleh kita mengajarkan qiraat di luar qiraatnya Imam Asim yang biasa kita baca orang Islam Indonesia, kecuali harus dengan sanad. Ya, kalau cuma untuk gaya-gaya, gagah-gagahan nggak boleh. Nah, nanti menimbulkan apa? Keributan di masjid. Imamnya baca pakai mazhab apa ini qiraatnya gitu kan? Pakai waras, nggak biasa orang di Bandung pakai mazhab qiraat waras. Nanti bikin bingung orang gitu. Dikirainnya ini bacanya nggak sah ya, padahal sah itu. Ya. Nah, meriwayatkan hadis itu harus dengan sanad. An ya, dari dari ada an Rasulillah dan sahabat terus ke bawah sampai kepada penulis hadis itu sendiri ya. Itu baru namanya wajib memiliki sanad kalau dalam meriwayatkan hadis dan meriwayatkan Al-Qur'an. Belajar ilmu agama apakah perlu bersanad? Tidak perlu secara langsung, secara spesifik satu-satu. Ya, Anda belajar fikih di masjid, pakai kitab apa? Ya, kalau kitab Syafi'iyah pakai misalnya matan Fathul Qorib. Kalau yang umum ada Fiqhul Wadih, ada apa lagi? Ya, ada fikih ala mazhabil arba'ah. Ada misalnya apalagi ya, Fiqhul Islam wa Adillatuh, itu penulisnya sudah menyambungkan sanadnya dengan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Maka kita sebagai pelajar awam itu tidak mesti memiliki sanad seperti yang ada pada kitab-kitab tersebut gitu. Jadi untuk memudahkan. Jadi jangan kita dibuat sulit belajar agama ini kok harus bersanad gitu ya. Nah, nanti nggak selesai urusannya ya. Jadi kita itu moderat saja ya. Selama ada rujukannya jelas, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada penjelasan para ulamanya ya. Dan itu tidak lahir pemahaman itu secara tiba-tiba ya, ada rangkaian silsilah sebelumnya, maka itu sudah ya dikatakan bahwa ilmu yang sampai kepada kita dan kita amalkan itu juga memiliki sanadnya, mata rantai keilmuannya begitu. Dan terakhir ya, jadi rambu itu yang pertama nggak boleh saling merendahkan. La yaskhar qaumun min qaumin. Yang kedua ya Pak, wala tanabazu bil alqab. Ya. Jangan kamu memberikan gelar-gelar buruk, stigma-stigma yang buruk kepada orang lain, kelompok lain. Ini stigma-stigma buruk ini harus dihindari. Ya, gelar-gelar yang buruk tuh nggak boleh ya diberikan gelar kepada saudara-saudara kita. Ya, contoh gelar-gelar ini banyak sekarang orang main lempar hinaan, bentuk sindiran-sindiran. Ya. Ada yang nyebut kaum sarungan. Ya, ada yang nyebut kaum cingkrang, ya. Ada yang nyebut kaum apa lagi? Nyebutnya bahkan memberikan gelarnya itu fatal ya. Dikit-dikit khawarij. Itu kelompok khawarij itu. Khawarij itu kan fatal itu. Ya, itu harus dibunuh. Oh ya, karena dia menentang ulil amri ya, menentang Allah dan Rasulnya serta ulil amri. Ya, berbeda pendapat dengan pemerintah disebut khawarij ya. Karena perbedaan pendapat dalam politik itu biasa. Ya. Negara kita ini kan bukan negara Islam 100%, bukan juga negara kafir 100%, sekuler gitu ya. Nggak bisa kita hukumi yang berbeda pendapat dengan pemerintah lalu kemudian kita hukumi khawarij. Ya. Ada mekanismenya dalam demokrasi itu dijamin perbedaan pendapat, perbedaan pandangan selama tidak memberontak, tidak angkat senjata. Kalau angkat senjata itu baru khawarij. Itu bughat namanya kalau angkat senjata, melawan pemerintah yang sah. Kalau cuma ngomong di TV kayak Rocky Gerung itu bukan khawarij. Itu cuma beda pendapat. Ya, yang repot kalau beda pendapat ini dengan beda pendapatan lagi. Nah itu ya. Itu bikin marah-marah orang ya. Jadi yang disebut khawarij, bughat itu kalau mengangkat senjata melawan.
Nah itu OPM, itu Khawarij tuh. Buat negara, bugot itu harus diberantas. Bukan malah didiemin gitu. Ya, karena sudah mengangkat senjata, membunuhi tentara kita. Ya. Ada nggak Ustadz Kiai yang dituduh Khawarij bunuh tentara? Nggak ada. Bunuh polisi? Nggak ada kan? Itu bukan Khawarij. Pandangan pemikiran yang beda dengan pemerintah. Itu harus kita pahami ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu menjelekkan, menghinakan saudara kamu, itu berarti sama dengan menghina diri sendiri. Ya. Ya. Itu nggak boleh kita menghina orang lain. Sama itu berarti kita sama dengan menghina diri sendiri. Kemudian yang keempat apa? Istanibu katsiran minaz-dzan. Jangan suudzon. Berburu sangka kepada saudara-saudara kita. Ya. Kemudian yang kelima apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu, yang kelima. Jangan kamu mencari-cari aib kesalahan orang. Insya Allah ya. Setiap kelompok ormas Islam pasti ada kelemahannya, kekurangannya, tetapi jangan kita umbar, kita cari-cari kesalahannya, kemudian kita labeli kelompok-kelompok umat Islam ini dengan label-label yang buruk ya. Nggak boleh. Kita harus kedepankan persatuan, ukhuwah ya di antara sesama anak bangsa ya. Dan yang terakhir itu apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu menggunjing orang lain, kelompok lain. Ya, ngomong di belakang, kalau di depannya nggak berani ngomong. Ya, berani mengkritik di belakang, di depannya bermuka-muka manis, gitu nggak boleh. Kita sampaikan apa adanya. Ya, kalau mengkritik, kritik apa adanya, sampaikan, tapi dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Bukan dengan mencak-mencak, bukan dengan menghina, bukan dengan mencaci maki, bukan dengan mencela. Nanti apa akhirnya? Ya, perang balasan, ada reaksi. Ada pembubaran pengajian, nah itu. Iya. Rebutan masjid, ya. Apa namanya? Saling mengklaim diri paling benar. Ya, yang satu mengatakan harus ikut sunnah, yang lain kalau nggak ikut sunnah sesat. Satu lagi mengatakan kalau imam, khotib, KUA bukan NU, salah semua, kan gitu ya. Ada kan yang ngomong gitu kan? Ya begitulah. Ini contoh umat Islam ini, wallah susah Pak. Ya, buat akurnya itu susah. Bagaimana cara kita buat akur? Harus banyak-banyak silaturahim. Ya, pelajari ilmu lebih dalam. Orang semakin luas pandangan keagamaannya, memahami perbedaannya, sumber-sumbernya tahu, dia akan semakin berlapang dada. Ya, tidak mudah untuk menghakimi, kecuali yang jelas-jelas kesesatannya, yang sudah keluar dari koridor usulul iman, usulul akidah, usulul Islam. Tapi kalau hanya berbeda usul dalam mazhab, perbedaan usul dalam firqah, itu bukan keluar dari agama Islam. Ya. Beda furu'iyah bukan keluar dari agama Islam. Ya, aliran sesat itu yang harus kita ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kepada saudara sendiri, ya kita tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, saling mengingatkan dan tidak menghakimi keyakinan dan praktek keagamaan orang lain. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga.
Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat.